Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 18 Februari 2023, Pekan Biasa yang ke-6. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah mereka bersama Elia, bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak dapat melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menyaksikan transfigurasi Yesus di Gunung Tabor merupakan pengalaman iman. Siapa Yesus itu sebenarnya, dan apa misi yang diembannya? Kehadiran Nabi Elia menunjukkan bahwa misi Yesus didukung sepenuhnya oleh para nabi. Sedangkan kehadiran Musa menunjukkan dukungan hukum Taurat. Pengalaman iman ini menguatkan iman ketiga rasul tersebut tentang misi Yesus sebagai Mesias yang akan dijalani bukan dengan gemerlap kemuliaan duniawi dan senjata, melainkan melalui penderitaan dan bahkan kematian. Karena iman, para murid mampu menghadapi sengsara dan wafat Yesus, serta melihat Yesus
sebagai orang benar yang berkenan pada Allah. Iman inilah yang menjadi dasar dari harapan akan penebusan yang diajarkan Yesus. Meskipun harus berhadapan dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepedulian untuk menguatkan iman ketiga rasul sebelum Engkau masuk dalam sengsaramu. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menguatkan kami dengan pengalaman iman ketika kami membutuhkan. Teguhkanlah iman kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan